Halo semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau nyusun penelitian itu kayak cuma ngejalanin tugas administratif yang super ngebosenin? Nah, hari ini kita bakal mengubah total sudut pandang itu. Kita akan ubah sesuatu yang biasanya jadi momok, ini menjadi sebuah proses penemuan ilmiah yang seru banget. Jadi, kalau kalian pernah ngerasa stres gara-gara tumpukan revisi yang nggak kelar-kelar, nah pembahasan kali ini pas banget buat kalian. Coba deh renungkan sebentar. Kenapa sih proses riset itu seringkali kerasa kayak formalitas kaku, yang bikin capek, ujung-ujungnya malah ditolak sama dosen pembimbing atau reviewer jurnal. Kalau kalian pernah ngerasa stuck berbulan-bulan waktu nulis dan ngerasa jalan di tempat, jangan buru-buru nyalain diri sendiri. Kemungkinan besar kita udah jadi korban dari kesalahpahaman sistemik yang udah masif banget. Intinya, ada yang salah secara fundamental dari cara kita memulai sebuah riset. Masuk ke bagian pertama kita, realita versus masalah penelitian. Nah, di sini kita harus bongkar satu ilusi besar yang sering banget menghancurkan kualitas skripsi atau tesis bahkan sebelum bab satunya ditulis. Penyakitnya adalah mencampur adukan masalah sehari-hari dengan masalah ilmiah. Di satu sisi, kita memang punya masalah kehidupan di sekitar kita, kayak kemacetan lalu lintas, orang yang kurang melek digital, atau pelayanan publik yang lelet. Betul, ini semua penting banget untuk ngasih konteks dan urgensi sosial. Tapi, dengerin baik-baik ya, ini bukan masalah penelitian. Supaya bisa beneran diteliti, fenomena sehari-hari ini harus ditransformasi dulu jadi masalah ilmiah. Artinya, harus ada batasan yang spesifik, parameternya bisa diukur, dan tentunya melibatkan teori serta variabel yang jelas. Implikasinya tuh begini, kalau ada peneliti ngelihat isu di dunia nyata, terus secara refleks langsung melompat bikin judul penelitian tanpa buka literatur yang kuat sama sekali, wah itu bahaya banget. Seluruh fondasi proyeknya bakal rapuh. Risetnya mungkin kelihatan relevan buat masyarakat secara sosial, tapi secara akademik, sayangnya itu lemah banget. Pada akhirnya, ngerjain riset cuma jadi ajang centang kotak administratif biar cepat lulus tanpa ngasih kontribusi keilmuan yang nyata. Lanjut ke bagian kedua, membongkar mitos SOTA dan gap penelitian. Jujur aja, kita sering banget kan dengar istilah SOTA alias state of the art di kelas. Tapi apa sih sebenarnya itu? Gini, masalah penelitian yang kuat itu nggak datang dari wangsit pas kita lagi bengong di kafe. Dia harus lahir dari SOTA. SOTA ini ibaratnya peta. Peta terstruktur dari riset-riset sebelumnya. Lewat pemetaan ini, kita jadi tahu nih, metode apa aja yang udah dipakai orang, gimana hasilnya, dan yang paling krusial, apa sih kelemahan dari riset mereka? Mengkaji titik lemah masa lalu itu justru satu-satunya cara valid untuk membangun fondasi riset yang kokoh. Nah, nyambung dari SOTA tadi, kita sampai di salah satu mitos terbesar di kampus-kampus. Tolong ingat baik-baik kalimat ini. Research gap itu bukan sekedar beda lokasi. Pernah kan lihat penelitian yang metodenya persis sama kayak tahun lalu, tapi cuma diganti lokasinya dari kota A ke kota B, atau sekedar ganti nama instansinya aja? Ngaku-ngaku kalau itu adalah research gap merupakan sebuah kekeliruan besar. Itu namanya repetisi murni, bukan inovasi ilmiah. Lalu apa dong celah penelitian yang beneran? Celah alias gap yang sejati itu harus bisa mengekspos sebuah kecacatan atau ruang kosong secara keilmuan dari riset sebelumnya. Bisa jadi kelemahan metodologi, datanya yang kurang lengkap, atau ada variabel penting yang belum sempat diuji. Jadi, mulai sekarang, pertanyaan inti rumusan masalah kalian bukanlah di daerah mana ya topik ini belum diteliti, tapi tanyalah apa yang belum beres dari riset sebelumnya dan gimana riset baruku ini bakal benerin masalah itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, jebakan kebaruan atau the novelty trap. Gara-gara salah paham soal celah riset tadi, banyak jari kita akhirnya kejeblos ke dalam jebakan kebaruan ini. Kebaruan alias novelty yang hakiki itu nuntut kontribusi nyata buat ilmu pengetahuan loh. Gimana caranya? Bisa dengan pakai metode yang bener-bener fresh, bikin model analisis baru, nguji variabel yang jarang banget dilirik, ngebandingin dua metode yang sebelumnya belum pernah diadu, atau langsung aja benerin kelemahan spesifik dari riset terdahulu. Intinya, novelty itu harus ngasih dampak konkret, bukan cuma perubahan administratif yang minor dan gak berarti. Nah, di bagian 4 ini kita akan bahas konteks sistemik di Indonesia.
Kita pasti mikir, kenapa sih jebakan-jebakan metodologis ini bisa awet banget dan terus berulang di ekosistem peneliti kita? Ternyata ada 5 biang kerok utamanya. Pertama, pola pikir administratif di mana riset cuma dianggap syarat kelulusan semata. Kedua, budaya membaca yang lemah. Banyak yang lebih suka copy-paste struktur tulisan cutting ketimbang baca jurnal internasional terbaru. Ketiga, pendekatan judul duluan. Hayo ngaku, siapa yang suka nanya judul apa ya yang gampang di-X alih-alih nyari masalah ilmiah? Keempat, obsesi pada format. Rela ngabisin waktu berminggu-minggu cuma buat ngatur margin biar rapih, tapi substansinya malah dilupain. Dan yang kelima, keterbatasan akses literatur. Entah karena kendala bahasa atau limitasi database. Kombinasi 5 hal inilah yang jadi penghalang utama inovasi riset kita. Dan akhirnya, bagian 5. Cetak biru menuju kesuksesan. Oke, kita udah tahu apa aja salah kaprahnya. Sekarang, gimana dong pendekatan idealnya? Ini dia blueprint atau cetak biru untuk balikin riset kalian ke jalur yang benar. Alur ini super seimbang. Pertama, mulai dari masalah kehidupan untuk menunjukkan urgensi sosialnya. Kedua, petakan SOTA buat melihat batas ilmu pengetahuan saat ini. Ketiga, dari pemetaan tadi, temukan research gap-nya, alias titik lemah yang ditinggalkan riset sebelumnya. Keempat, baru deh ajuin metode yang diusulkan sebagai solusi ilmiah yang terukur. Dan kelima, pastikan kalian mendefinisikan novelty dari kontribusi kalian. 5 langkah berurutan inilah standar emas yang dibutuhin buat beneran memajikan ilmu pengetahuan. Jadi sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Buat penelitian kalian selanjutnya, apakah kalian bakal mulai dengan kerja keras mencari celah ilmiah yang sesungguhnya? Ataukah kalian bakal balik lagi jatuh ke kebiasaan lama, sibuk nyari judul yang kedengerannya keren? Ingat ya, dengan mengubah mindset kalian dari sekedar nyelesain beban administratif menjadi upaya tulus buat ngisi ruang kosong di literatur, kalian sedang memastikan bahwa karya kalian nggak cuma bakal jadi tumpukan kertas. Karya kalian bakal bawa nilai yang bermakna buat masyarakat dan masa depan ilmu pengetahuan. Wah, semoga bedah materi ini ngasih perspektif yang benar-benar baru buat kalian semua ya. Selamat meneliti dan sampai jumpa!